Halo semuanya, selamat datang di channel Veronica Zara, tempat di mana kita bongkar habis dunia pinjol tanpa sensor. Di video kali ini, kita akan membahas langkah-langkah yang harus Anda ambil ketika sudah tidak mampu membayar pinjaman online, dan bahkan berencana gagal bayar. Kenapa ini penting? Karena di era sekarang, salah langkah bisa berakibat panjang. Sebelum bicara solusi, kita harus tahu dulu konsekuensi galbay pinjol OJK ataupun ilegal. Ada 8 risiko utama yang biasanya akan dihadapi. Yang pertama, dihubungi pihak pinjol. Saat Anda menunggak, mereka akan menghubungi Anda. Ini hal yang pasti terjadi. Yang kedua, kontak darurat ikut dihubungi. Nomor yang Anda daftarkan saat mengajukan pinjaman akan dihubungi, entah itu keluarga, teman, atau rekan kerja. Yang ketiga, bahasa penagihan kasar. DC, debt collector, kadang menggunakan bahasa yang tidak sopan, mengancam, atau provokatif. Yang keempat, banjir pesan and telepon. Puluhan hingga ratusan pesan WhatsApp, SMS, dan panggilan telepon bisa datang setiap hari, apalagi jika Anda punya banyak pinjol. Yang kelima, HP lemot atau error. Ada modus kirim pesan santet WhatsApp yang bikin HP Anda berat, nge-lag, bahkan error. Yang keenam, kunjungan petugas lapangan. Beberapa pinjol memiliki tim lapangan, misalnya Kredivo, Kredit Pintar, Akulaku, Home Credit, yang bisa datang ke rumah Anda. Yang ketujuh, sebar data pribadi. Data Anda bisa disebarkan di grup WhatsApp atau media lain, bahkan dibuatkan poster yang mempermalukan. Yang kedelapan, nama tercatat buruk di S-Leak OJK BI Checking. Setelah 90 hari gagal bayar, skor kredit Anda akan rusak, membuat Anda sulit mengajukan kredit dimanapun. Walaupun tidak semuanya akan kalian alami, tapi Vero yakin kalian akan mengalami 1 dari 8 resiko itu. Namun kalian jangan ngedown atau patah semangat dulu ya, Vero sekarang punya solusinya. Banyak orang takut karena penagihan terdengar seperti ancaman besar. Padahal, ibaratnya seperti serigala berbulu domba. Bungkusnya terlihat gahar, tapi isinya biasa saja. Itulah sebenarnya DC pinjol. Mereka hanya garang di WA tapi, kalau ketemu aslinya, mereka itu unyu-unyu guys. Contohnya, kami dari tim audit perusahaan akan mengambil langkah hukum, akan membawa Anda ke pengadilan dan lain-lain. Kalau Anda baru terjun ke pinjol, bahasa seperti ini bisa bikin keringat dingin. Tapi, bagi yang sudah melewati beberapa bulan gagal bayar, mereka sadar semua ancaman itu tidak benar-benar terjadi. Justru di titik ini mereka mulai melihat pola. Penagihan pinjol seperti drama dengan naskah tetap, pemerannya berganti-ganti, tapi dialognya sama. Kemasan bahasanya seperti serigala, tapi saat dibuka, isinya hanya domba lucu imut-imut. Yang penting adalah jangan langsung bereaksi panik. Selama kita memahami hak dan batasan hukum mereka, kita akan sadar bahwa ancaman yang terdengar besar itu seringkali hanyalah suara keras tanpa taring. Nah guys, sekarang mari kita lawan 8 risiko tadi, dengan strategi yang lebih elegan. Yang pertama, jika kalian dihubungi pinjol, maka solusinya adalah ganti akses komunikasi. Ganti nomor WhatsApp, nomor telepon, email, dan media sosial. Banyak orang ragu melakukan ini karena takut melanggar hukum. Padahal tidak ada satupun aturan OJK yang melarang nasabah mengganti nomor atau alamat emailnya. Ingat guys, Anda berhak melindungi privasi dan kesehatan mental Anda. Dengan memutuskan akses ini, Anda bukan hanya menghentikan serangan pesan teror, tapi juga mengambil kembali kendali atas ketenangan hidup Anda. Lalu solusi kedua jika kontak darurat dihubungi solusinya. Jujur dan atur skenario. Ketika Anda mendaftar pinjol, Anda pasti diminta mengisi kontak darurat, biasanya nomor keluarga, teman, atau rekan kerja. Saat Anda gagal bayar, nomor-nomor inilah yang akan menjadi target tembak berikutnya. Solusinya, jujur sejak awal. Sampaikan kepada kontak darurat bahwa Anda sedang menghadapi masalah pinjol, dan kemungkinan besar mereka akan dihubungi oleh DC. Minta mereka untuk menjawab sederhana. Maaf, saya tidak kenal orang tersebut. Kenapa harus begitu? Karena setiap interaksi yang memberi celah, misalnya menjawab, iya, saya kenal, atau, ya, dia teman saya tapi sedang sulit, hanya akan membuat DC terus mengganggu mereka. Bahkan, tidak jarang ini memicu konflik pribadi dan merusak hubungan pertemanan atau kekeluargaan. Dengan memberi arahan jelas sejak awal, Anda melindungi orang-orang terdekat dari stres yang tidak perlu, dan sekaligus memutus salah satu jalur tekanan mental yang sering digunakan pinjol. Oke, kita lanjut yang ketiga. DC nagih dengan bahasa kasar, solusinya adalah abaikan. Tidak perlu melawan, tidak perlu emosi.
Kerjaan mereka memang begitu, kalau nggak kasar nggak makan. Jadi mending kita ngalah aja. Toh mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain marah-marah. Pinjol tetap rugi. Yang keempat, didatangi petugas lapangan. Beberapa pinjol memiliki tim lapangan yang akan mencoba menagih langsung ke rumah Anda. Situasi ini sering jadi momok karena dianggap mengancam, padahal mereka memiliki batasan hukum yang jelas. Mereka tidak bisa menyita barang atau memaksa pembayaran di tempat tanpa proses resmi. Ada dua strategi yang bisa Anda pilih. Yang pertama, temui, tapi kosongkan hasilnya. Sambut mereka dengan tenang, lalu sampaikan secara tegas bahwa Anda tidak memiliki dana sama sekali untuk membayar saat itu. Ulangi pesan yang sama setiap kali mereka datang. Jika setiap kunjungan selalu berujung nol, lama-lama mereka akan menilai Anda bukan prioritas penagihan. Yang kedua, tidak usah ditemui sama sekali. Biarkan mereka mengetuk pintu, lalu pulang tanpa hasil. Strategi ini membuat mereka merasa kunjungannya sia-sia. Jika ada tetangga yang bertanya, Anda bisa mengklarifikasi bahwa ada orang yang menyalahgunakan data Anda untuk meminjam uang sehingga penagih datang ke alamat Anda. Dengan begitu, nama Anda tetap bersih di lingkungan sekitar. Intinya, jangan panik ketika DC lapangan datang. Keduanya, baik DC lapangan maupun DC via WhatsApp, sama-sama tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengambil barang Anda secara sepihak. Selanjutnya, jika Anda disebar data, solusinya bersihkan reputasi. Salah satu taktik yang sering digunakan pinjol, terutama yang ilegal, adalah menyebarkan data pribadi Anda untuk mempermalukan. Foto, KTP, bahkan gambar editan memalukan, itu bisa dikirim ke orang-orang di kontak Anda, disertai tuduhan bahwa Anda adalah penunggak hutang atau penipu. Jika hal ini terjadi, jangan diam. Kalian broadcast lagi ke kontak yang terkena penagihan itu. Bilang bahwa data Anda telah dipakai oleh penipu. Sembari tunjukkan berita di internet seperti itu. Dan jangan lupa minta maaf agar mereka semua ada di pihak Anda. Cara ini sangat ampuh sekali untuk yang disebar datanya. Karena Indonesia sekarang darurat data pribadi. Banyak data pribadi orang Indonesia yang disalahgunakan. Nah, kita manfaatkan momentum itu. Lalu selanjutnya, jika nama Anda sudah tercatat buruk di SLIK OJK, itu artinya riwayat kredit Anda sedang bermasalah. Sistem ini tidak bisa diakali, dihapus, atau dibersihkan secara instan. Apalagi lewat jasa-jasa abal-abal yang menawarkan penghapusan data. Guys, terima kenyataan ini sebagai fakta, bukan hukuman seumur hidup. Lupakan saja hal ini. Lebih baik membangun pondasi keuangan yang sehat. Caranya, tingkatkan penghasilan lewat pekerjaan tambahan atau usaha sampingan. Kendalikan pengeluaran, fokus hanya pada kebutuhan prioritas. Simpan sedikit demi sedikit untuk membentuk dana darurat. Ingat, reputasi kredit SLIK OJK bisa pulih seiring waktu, tapi hanya jika Anda berhenti menambah utang baru. Fokus saja pada pertumbuhan finansial, dan biarkan waktu yang memperbaiki catatan Anda. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih semangat lagi dalam menjalani hari kalian. Yuk kita berdoa dulu. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kepada kami rezeki yang halal, berkah, dan melimpah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki dan kemudahan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kuatkanlah hati kami dalam menghadapi gagal bayar pinjol ini, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya apapun. Amin ya Robbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya. Semoga penjelasan ini bermanfaat.